Shalom bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Injil Lukas 6 ayat 27 dan ayat 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita mengasihi musuh kita. Di situ jelas dikatakan, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kita, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kita, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kita. Memang tidak masuk akal kalau jika diperbandingkan dengan konteks dunia yang mendasari hidup dengan prinsip karena. Berbuat baiklah karena dirimu sudah menerima kebaikan ataupun sebaliknya. Tapi inilah inti ajaran Kristiani, hukum kasih yang berbeda dan melampaui ajaran dunia. Tuhan Yesus mengajarkan kita dan Ia mau kita melakukannya sebagai anak-anak Allah, sama seperti Allah Bapa kita yang mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Belajarlah mengasihi orang yang tidak menyukai kita. Belajarlah berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Belajarlah untuk menjadi perpanjangan berkat-berkat Tuhan, termasuk juga kepada orang yang sudah berbuat jahat atau menyakiti kita, berkata-kata kasar kepada kita, dan belajarlah mendoakan orang-orang yang telah menyebarkan fitnah tentang kita. Tuhan Yesus menegaskan bahwa dengan mengasihi musuh, bahkan memberkati dan mendoakan orang yang mengutuk ataupun mencaci kita, dengan demikian identitas kita sebagai anak-anak Allah menjadi nyata. Itulah yang membedakan diri kita dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Lantas bagaimana cara mengasihi musuh? Ada dua. Yang pertama, mengasihi musuh kita bukan berarti mengasihi dengan kasih secara emosi, seperti menyukai musuh kita, melainkan menunjukkan perhatian dan keprihatinan yang tulus terhadap kebaikan dan keselamatan kekal mereka. Karena kita tahu betapa dahsyatnya nasib yang menantikan mereka yang melawan Allah dan umatnya. Kita harus mendoakan mereka dan berupaya dengan jalan membalas kejahatan dengan kebaikan, untuk membawa kepada Kristus dan iman kepada Injil, yaitu mereka yang telah berbuat dosa. Yang kedua, mengasihi musuh kita bukan berarti berpangku tangan sementara para pelaku kejahatan terus-menerus melakukan perbuatan jahat mereka. Jika dipandang perlu demi kehormatan Allah, kebaikan atau keamanan orang lain, atau demi kebaikan akhir orang fasik itu, maka tindakan harus diambil untuk menghentikan kejahatan. Misalkan dengan menegur ataupun mengingatkan. Itulah inti ajaran kita dan bagaimana kita mengasihi musuh kita yang telah diajarkan Tuhan Yesus bagi kita sebagai umat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami, di mana kami dapat mendengarkan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu,
untuk bisa berbeda dengan dunia ini, yaitu mengasihi sesama kami, bahkan yang membenci kami. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa seperti Engkau, dan tuntun kami dalam Roh Kudus. Terlebih berkati kami di dalam kehidupan kami masing-masing, dan lindungi kami Tuhan. Jauhkan kami daripada yang jahat, dari mara bahaya, dan dari sakit penyakit. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.